Baiklah, dipersilakan untuk teman-teman yang presentasi ingin menjawab pertanyaan. Izin moderator untuk menambahkan sedikit. Dipersilakan Saudara Reza. Untuk jawaban dari Okta tadi kan disanggah oleh Gustomi ya tadi. Ya, benar. Iya, Nah, iya. tadi kan benar. Menurut Reza juga agak kurang spesifik kan jawabannya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit kan. Yang sepengetahuan saya, yang pernah saya dengar kan, untuk ibu hamil itu boleh diurut, tapi bukan untuk bagian yang di perut atau di janinnya kan. Kalau di area badan yang lain, misalkan di badan, di kaki, di tangan, itu mungkin boleh. Tapi kalau untuk di perut atau untuk dedeknya kan, itu kurang bagus kalau menurut para dokter, karena itu bisa mengganggu janin yang ada di dalam rahim ibunya. Mungkin itu saja tambahan dari Reza. Terima kasih Saudara Reza. Apakah teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau Saudara Gustomi bisa menerima tambahan dari Saudara Reza? Oke, baik. Saudara Reza telah menambahkan, lebih menspesifikkan bahwasanya tadi yang diperbolehkan yaitu bagian kaki ataupun tangan, karena bagian rahim agak Sepertinya Gustomi gangguan ya. Siapa tadi yang ngomong? Yang setelah Iya. Reza tadi, siapa? Gustomi. Gustomi. Halo? Ya, Benar Gustomi. saya? Gustomi. Ya, lanjut. Izin moderator. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Ini M. Taufik dulu ya. Kenalkan, nama saya M. Taufik dari kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sinta. Manipulasi apa yang sering digunakan pada punggung tersebut? Baiklah, yang paling sering digunakan itu adalah teknik friction atau gerusan, atau menggerus dengan bola-bola ibu jari, dengan gerakan-gerakan melingkar yang bertujuan untuk memecah bekuan-bekuan atau pengerasan pada jaringan otot. Gerakan ini dilakukan secara menyeluruh. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih Saudara Taufik. Apakah Saudari Sinta bisa menerima jawabannya atau meminta teman-teman yang lain menambahkan jawabannya? Mungkin untuk jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Sinta. Baiklah, teman-teman yang lain yang ingin menjawab Baik. pertanyaan, Izin menjawab, moderator. dipersilakan Saudara Taufik Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Almaragi. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada bagian-bagian atau titik-titik tertentu pada saat masas pada punggung dengan menggunakan teknik Euflerage? Oke, betul saudara Almaragi pertanyaannya itu? Sudah betul pertanyaannya. Terima kasih Taufik mengulangi pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu teknik Euflerage atau melutut atau juga menggosok. Gerakan pada Euflerage dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, buku tangan, ataupun punggung tangan. Adapun gerakan-gerakan masas yang dilakukan pada melutut dengan teknik Euflerage ini selalu ke arah pada otot atau untuk kulit yang agak keras
sampai keras pada jaringan bawah kulit, subkutan. Tujuan diberikan euflorets adalah untuk menetapkan kontak fisik jantung, di mana darah akan mengalir ke arah jantung. Gerakan harus dilakukan secara kontinu dengan tekanan menyesuaikan. Jadi untuk titik-titiknya itu, gerakan ini dilakukan secara kontinu, biasanya dilakukan dari bawah ke atas ya, dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, ataupun buku tangan. Jadi dia seperti menggosok dengan menggunakan telapak tangan, dari bawah ke atas, dan bisa kembali lagi ke bawah. Jadi untuk gerakan melakukannya itu tidak boleh dilepas, jadi harus kontinu. Setelah dia naik ke atas, digosok ke atas ya, dia kembali lagi ke bawah, itu di bagian punggung. Dan untuk titik tertentunya itu, di setiap bagian punggung biasanya menggunakan teknik euflorets ini. Jadi setiap titik di bagian punggung itu berkemungkinan untuk diurut menggunakan teknik ini, karena bagian punggung itu biasanya memiliki kulit yang agak keras sampai ke bagian keras. Jadi jaringan-jaringan otot ini sangat bagus kita menggunakan teknik euflorets, melutut atau menggosok. Terima kasih. Baiklah. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Taufik, apakah Di sini saya sudah cukup paham. Terima kasih kepada Saudara Taufik Rahman sudah menjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Taufik dan Saudara Almaragi. Baiklah, untuk selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanyaan. Mau menjawab pertanyaan dari Kevin. Ya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Sebutkan posisi yang dianjurkan dalam masas. Adalah yang lebar, tangan yang lebar, penuh kelembutan, hangat, dengan sentuh apa sih salah? Jadi salah. Salah tipu tas. Posisi adalah yang dianjurkan dalam masas. Ada posisi duduk, posisi terlentang, posisi tidur, terlungkup. Apakah sudah jelas, Kevin? Terima kasih Saudara Awan, jawabannya sudah lumayan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Coba ditambahkan, ada enggak? Teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Awan, dipersilakan. Apa yang belum kita ikutin? Itu belum. Baiklah, untuk kelompok yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tata. Jelaskan cara mengatasi osteoarteritis tulang belakang saat melakukan pijat pada punggung. Radang sendi atau osteoarteritis pada tulang belakang merupakan kerusakan tulang rawan yang terjadi di antara sendi pacet di bagian tulang belakang. Penyakit ini biasanya akan menyebabkan rasa nyeri di punggung. Pijat punggung dapat membantu mengurangi nyeri osteoartritis tulang belakang tersebut dengan meningkatkan
sirkulasi darah sekaligus mengurangi stres dan ketegangan otot. Sebagai catatan, tidak semua terapi dapat mengatasi permasalahan ini. Jika Anda memiliki permasalahan osteoartritis tulang punggung, carilah terapi profesional yang terlatih secara khusus dalam menangani penyakit radang sendi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah jelas? Ya, jelas dari yang disampaikan oleh Panji. Tapi kalau ada dari teman-teman lain yang menambahkan boleh, cuman kalau tidak cukup, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Panji dan Tata. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk teman-teman selesaikan. Baiklah, saya dari kelompok 6 kelas Palembang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Gustomi. Gustomi? Hadir. Lanjut. Pertanyaannya tadi, apakah koyo efektif digunakan untuk punggung pegal-pegal? Atau lebih efektif menggunakan masas? Jawabannya menurut saya, lebih baiknya langsung menggunakan pijat masas saja. Sebab masas lebih secara langsung dan merata mengatasi rasa pegal-pegal tersebut daripada menggunakan koyo yang cuma sementara saja. Efeknya bukan untuk menyembuhkannya. Apakah bisa dimengerti, Saudara Gustomi? Oke, baik ya. Terima kasih Saudara Taufik sudah menjawab pertanyaan. Oke, lebih spesifik. Mungkin ada referensi lagi dari teman-teman, mungkin dari pendapat yang lain dari Saudara Taufik. Tapi ya, bagi teman-teman yang lain dipersilakan. Karena ada 2 versi. Boleh menambahkan? Dipersilakan. Kalau menurut saya di sini juga penggunaan koyo itu tidak terlalu baik jika digunakan terlalu sering, karena kalau menggunakan koyo terlalu sering itu bisa mengakibatkan efek samping. Soalnya efek koyo itu kan badan bukan panas. Kalau misalnya badan terus-terusan terkena panas dari koyo akan membuat otot menjadi tegang. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? Boleh. Silakan, Saudari Winda. Saya juga satu pendapat sama Tasya dengan Taufikur Rahman, dikarenakan spesifik masas itu lebih menyeluruh, misalnya tidak cuma satu tempat. Kalau koyo itu kan pada titik tertentu yang kita cuma tempel ke, dan juga koyo itu dapat mengakibatkan efek samping terhadap kulit kita. Bisa koyo itu berbekat. Soalnya pernah nyoba. Ini pengalaman sih. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Winda. Bagaimana Saudara Gustomi atas jawaban dan tambahan dari teman-teman? Oke, terima kasih atas moderator dan juga penyaji dan rekan-rekan teman-teman sekalian telah menambahkan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Gustomi. Baiklah, teman-teman yang lain yang ingin menambah untuk menjawab pertanyaan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lingga. Bagaimana posisi tangan yang ideal untuk melakukan masas? Posisi tangan yang ideal untuk melakukan masas adalah yang lebar, penuh kelembutan, hangat, dengan sentuhan yang sensitif dan enak atau nyaman. Apakah sudah jelas, Saudara Lingga? Tolong ulangi lagi, Saudara Wan.
Apa, Lingga? Tolong diulangi lagi sekali lagi jawabannya. Adalah yang lebar, penuh kelembutan, hangat, dengan sentuhan yang sensitif, dan enak atau nyaman. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Alwan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah bisa mengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Lingga. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Alwan dan Lingga. Teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan lagi dipersilakan. Baik, Tasya, saya menjawab pertanyaan. Iya, Moy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tasya. Apa pengaruh massage terhadap kesehatan mental? Yang pertama, mengurangi depresi. Yang kedua, menurunkan stres. Yang ketiga, mencegah emosi. Yang keempat, mengurangi gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Apakah bisa dimengerti, Saudari Tasya? Baiklah, Saudara Taufik. Di sini, kalau misalnya apa bisa mengatasi gangguan mental itu perantaranya hanya massage atau massage bisa digabungkan dengan teknik lain atau dengan dengan perantara menggunakan lilin aromaterapi atau dengan minyak yang beraroma wangi-wangian agar dapat bisa membantu menenangkan pikiran. Ya, bisa diulang, Tasya? Apakah massage itu bisa digabung perantaranya dengan menggunakan wangi-wangian aromaterapi dan minyak-minyak yang beraromaterapi juga, atau hanya menggunakan massage agar pikiran bisa tenang? Oke, boleh izin membantu untuk menjawab? Ya, dipersilakan Saudara Bustami. Memang benar apa yang dibilang sama si rekan tadi, si rekan topik, tapi mereka tidak lebih menspesifikannya. Saya akan menspesifikannya memang ketika ada seperti terapi khusus wanita ya, yang saya pernah lihat, ibaratkan tuh pernah baca, itu memang ada aroma terapi dan juga atau minyak khusus untuk merelaksasikan pikiran kita, karena ini kan mental nih. Ketika misalnya kita orangnya selalu emosional, ketika dapat permasalahan, sering di massage, diurut, dan juga dengan aroma terapi yang khusus untuk si pasien, itu memungkinkan menjadi pendukung untuk kita yang memasas pasien gitu. Jadinya relaksasi menjadi nyaman, maka mental tersebut akan terolah sendiri oleh otak dan tubuhnya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan referensi saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, izin menambahkan. Ya, terima kasih Saudara Bustami. Baik, izin menambahkan. Boleh izin menambahkan? Boleh. Al-Maragi. Baik, di sini saya akan menepis apa yang pendapat dari Gustamo tadi, sama Tasya tadi, bahwasannya untuk khusus wangi-wangian ataupun minyak itu bukan untuk mental, tetapi untuk menjaga ke kulit kita daripada kegoresan tadi. Itulah kenapa khusus untuk wangi-wangian, terus minyak-minyak itu untuk menjaga kulit kita agar lebih halus dari goresan. Dari
Tasya tadi, apakah berpengaruh pada fisik dan mental? Memang betul, massage ini berpengaruh pada fisik dan mental. Karena kenapa? Pada saat massage terjadinya pengeluaran zat endorfin atau zat bahagia. Itulah mengapa massage bukan menjadi senang atau bahagia. Mungkin sedikit menambahkan. Baiklah untuk saudara Almaragi. Kalau di sini menurut saya tuh banyak dari orang-orang yang juga misalnya dia lagi bad mood atau stres atau banyak pikiran, banyak tekanan mungkin dari aktivitasnya sehari-hari. Terus dia mencium aroma wangi-wangian dari entah itu bau parfum atau aromaterapi atau bau-bau semacamnya bisa membuat pikirannya tenang, itu juga bisa menjadi salah satu media buat menenangkan kelelahan pikiran sih kalau menurut saya begitu. Apalagi kalau misalnya dilakukannya massage ditambah dengan aroma wangian seperti itu, mungkin lebih menambah efek tenang terhadap pikiran dan juga menambah badan agar relaksasinya berjalan dengan baik. Ya, saya juga berpendapat, Saudara Tasya, karena apa? Yang ditanyakan tadi kan tentang mental nih, berarti mindset atau pola pikir. Jadinya kalau kita dikolaborasikan sama massa, saya setuju sama pendapatnya si Tasya, karena memang bisa menjadi alat bantu menenangkan. Nah, tapi dalam Saudara Almaragi tadi ya bilang untuk kesehatan kulit dan juga untuk wangi-wangian, ya memang itu benar juga, tapi di sini kan tadi kan lebih spesifik alat bantu biar mental kita tenang dan enak ketika dimasas. Mungkin itu sih. Mungkin balik lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudara Almaragi dan Saudara Bustami. Dipersilakan untuk teman-teman yang belum menjawab pertanyaan. Ada berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab, Tasya? Sepertinya sudah semua, Bu. Sudah semua ya? Iya, Bu, sudah semua. Oke. Pak Safar masih ada nggak ya? Pak Safar, Pak Safar masih ada nggak? Pak, masih ya. Pak ya? Masih. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak? Sudah dijawab semua Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keberapa? Ini ke-7. Bu Selvi, pertemuan berapa ini? Ke-7, Pak. Ke-7, Pak. Iya, Pak. Indah Layoyo datang berapa? Layo. Ketua Layo yang datang berapa? Ya Pak, total untuk Zoom meeting pada saat jam ini partisipan 51 Pak. 51. Berapa jumlahnya? Bentar ya Pak, dihitung dulu ya Pak. Soalnya masih masuk keluar masuk Pak teman-teman ini. Sebab di absen itu Indah Layo jumlahnya berapa, pertemuan berapa. Pak, kalau yang untuk absen itu Pak, kita masukkan yang di e-learning Pak. Tapi yang di Almaragi itu untuk catatan dosen saja Pak. Karena di e-learning itu kan mahasiswanya absen aja, nggak tahu Pak apakah kuliah atau enggak gitu. Oh, betul ya. Jadi cover aja Pak.
Kalau di e-learning, Pak, kelas Palembang itu 23 orang. 3. Kalau yang di Indralaya 25 tambah, sebentar Pak ya, 25 tambah 23, 48 Pak. 8 ya. Ini kan untuk ngisi absen dosen itu kan? Iya Pak. Ini minta lebih. Iya Pak. Oke. Jadi gitu aja Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah masuk ke bagian punggung ya. Tadi bagian punggung diawali dengan ada juga Bapak lihat itu ada instruktur dari Tiongkok itu enggak? Itu dalam pelatihan Mas Ase, kalau berhasil lagi. Jadi itu sudah menunjukkan kepahaman. Dan juga tadi ada pertanyaan menginjak-injak di punggung. Menginjak-injak di punggung itu disesuaikan dengan berat badan. Jangan injak-injak di punggung, bagusnya ngurut di rel spur ya kan, rel kereta api. Pagi-pagi kereta apinya lewat, tidur di Masase sana habis ya kan. Tapi itu biasanya injak di punggung itu kepada anaknya, kena punggung bapaknya capek ya kan, nah injak-injak punggung bapak, Masase juga. Dan juga kawan, ada juga kawan beratnya 70 yang di Masase, yang injak-injak berat 40 hancur, bisa patah itu. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Masase tersebut. Dan juga alat-alat, bahan-bahan untuk Masase. Untuk pelicin-pelicin itu perlu, jangan kita pakai minyak yang habis gorengan, kita bawa 3 hari 3 malam, atau malamnya didatangi tikus. Akhirnya tikus yang Masase kita digigit-gigitnya. Sambil ditiupnya, digigit, ditiup, digigit itu. Akhirnya paginya punggung kita berlubang-lubang. Dia tidak terasa sakitnya itu, ditiupnya dulu, digigitnya. Ditiup ini digigitnya. Akhirnya punggung berlubang-lubang. Jadi sesuaikan minyak itu, kalau bisa minyak zaitun ya kan. Dan juga boleh minyak yang panas, kan ada itu minyak pijat yang panas, tapi jangan terlalu panas. Itu akan mengelupas kulit-kulit kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Pak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi itu tambahan dari Pak Sapar dan tambahan dari Ibu Silvi bahwa memang beberapa pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas itu bahwa tujuan dilakukan masas itu untuk merelaksasi tubuh kita ya, karena ada penekanan-penekanan di masas, di teknik-teknik masas itu ya. Nah, kemudian perihal aromaterapi seperti itu yang Almaragi tadi katakan, kalau aromaterapi itu kan yang sekarang nih banyak yang canggih-canggih kayak gitu kan, misalnya saja merek yang living itu kan ada dimasukkan tetesan-tetesan ya aromaterapi, kemudian mengeluarkan aroma yang harum kayak gitu. Kemudian di YL itu yang merek tadi Ibu sebutkan bahwa memang ada beberapa manfaat minyak itu ya, ada yang untuk migrain, sakit kepala kayak gitu, ada yang untuk rileks, yang stres gitu, banyak jenisnya. Kalau minyaknya tadi, nah itu dimasukkan cair minyaknya tadi, kemudian
keluarlah ya aroma-aromanya. Kalau yang untuk mijat itu ya memang banyak, ada jenis minyak khusus untuk mijat kayak gitu ya, banyak almaragi. Jadi maksudnya kalau kita gabungkan, minyak itu satu bisa dilakukan untuk masas, dua memang untuk aromaterapi khusus di dalam ruangan kayak gitu, di kamar gitu kan. Tidak hanya merek yang Ibu sebutkan tadi, tapi ada lagi yang lain kayak gitu. Kalau digabungkan ya, jadi tidak ada yang salah antara almaragi sudah sampaikan dengan Bustomi ya, yang tadi. Benar nggak? Benar ya? Iya, Bu. Itu yang nah. Silvi, Pak tambahkan dikit. Ya, Pak. Ya, yang hamil tadi ya. Ya, yang hamil tadi, Pak. Ya, yang hamil tadi masasenya masase khusus. Itu kalau ada janin di dalam kehamilan itu ada yang melintang, teruskan lagi, ada yang sungsang, ada yang biasanya kan kepalanya dulu ke bawah. Ini kakinya supaya mudah untuk si cabang bayi itu keluar, itu dimasase diputar, kepalanya menjadi ke bawah. Jadi kepalanya ke bawah, waktu si cabang bayi lahir itu memudahkan dia keluar. Jadi tidak kaki dulu. Jadi kalau kaki itu biasanya besarnya nanti jadi pemain sepak bola itu. Tapi kalau kepala dulu itu untuk berpikir. Tapi biasanya yang si cabang bayi itu keluarnya kepala dulu, yang biasa. Jadi itu ada masase khusus bagi dokter atau bagi ada bidan untuk meluruskan si cabang bayi yang ada dalam kandungan. Itu masasenya. Tapi kalau mahasiswa kita super masase disuruh juga untuk memutar balik itu, nanti cabang bayinya patah-patah di dalam. Jadi mudah-mudahan nggak sampai ke sana kita kan, kita super masase. Tapi kalau ada yang juga mau ngambil spesialis pijit si cabang bayi, ya itu mungkin ada tempatnya. Jadi menerima masase pemutaran balikan si cabang bayi, ya kan? Tapi kalau di masase super masase itu tidak kita lakukan, ya kan? Karena kita ilmunya tidak sampai di situ. Oke? Oke, Pak. Oke. Tasya, waktunya udah mau habis ya. Kita Ya, Bu. cukupkan saja. Silakan ditutup. Diskusinya disimpulkan sedikit, lalu ditutup ya. Itu saja. Baiklah, untuk presentasi hari ini cukup sampai di sini. Silakan untuk teman-teman yang melakukan presentasi menyampaikan kesimpulan presentasi hari ini. Baiklah, kami akan menyimpulkan kesimpulan dari kelas Indralaya. Secara keseluruhan, Indralaya dan Palembang materi hari ini ya. Masas telah merupakan bagian yang penting dalam pembinaan olahragawan, terutama dalam membina kondisi fisik, termasuk di dalamnya upaya mempercepat pemulihan, mencegah dan merawat cedera, serta menambah kemampuan motorik yang semuanya itu